A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dikeluarkannya zakat. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin.
yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berutang atau gorimin, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah, itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi, jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Di pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah atau manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kita membayar zakat? Yang pertama, hikmahnya adalah zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Betul kan? Jadi jika kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat ini. Karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakat bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tentu saja, harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka sedang kesusahan atau kesulitan. Apalagi jika terjadi pandemi yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi, zakat ini bisa membantu mereka terlepas dari kesusahannya. Kemudian yang ketiga, zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, mungkin kita sehari-hari tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat ini, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada mereka. Kemudian yang keempat, zakat bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada sedikit bagian adalah milik orang lain. Dan kita harus bersikap jujur. Apabila kita sudah mencapai nisabnya, maka kita harus mengeluarkan harta tersebut. Kemudian yang kelima, zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu adalah amanah, sehingga kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, maka kita juga harus mengeluarkannya karena harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adik-adik beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kita membayar zakat. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang zakat. Semoga kalian bisa memahami makna zakat, kemudian macam-macam zakat,
kemudian mengetahui juga siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari dikeluarkannya zakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.